Di video kali ini, gue bakal nunjukin sama lu proses pembuatan animasi di awal video tadi. Gue bakal jelasin dengan sedetail mungkin supaya lu bisa praktek dan membuat animasi lu sendiri. Kita bakal belajar banyak hal, mulai dari penyiapan aset, proses rigging, animating, dengan tips dan trik yang dapat mempercepat proses produksi video animasi lu. Aset yang gue gambar sendiri hanya bagian kepala, sedangkan untuk badan dan kaki pakai file PNG yang gue download dari pexels.com. Karena menggambar badan dan kaki bakal menghabiskan banyak waktu. Sedangkan untuk kepala ini sengaja gue buat sendiri di mode vektor agar nanti bisa digunakan ulang. Oke, setelah gambar kepala jadi, gue cari gambar badan dan kaki yang sesuai, gue edit di Photoshop, ambil bagian badan saja, untuk kaki, pisahkan kaki kanan dan kaki kiri. Lalu import di OpenToonz. Cepat dan praktis, ini adalah jalan ninja gue. Selanjutnya, proses rigging kita gunakan plastic tool, tutorialnya sudah banyak gua bahas di video sebelumnya, jadi kita lanjut ke proses animating. Pertama, untuk bagian badan dan kepala kita parent di schematic, tujuannya agar tidak repot mindahin satu-satu. Kemudian untuk kaki masing-masing sudah kita mesh dengan plastic tool. Di sini kita akan membuat animasi walk cycle untuk 1 kali loop. Oke, ini bagian penting. Untuk walk cycle, kita butuh garis panduan di kolom terakhir. Ini adalah untuk menandai gerakan turun, naik badan saat jalan. Kita buat 2 garis, garis up dan bottom. Kemudian garis lantai. Tahap pertama, kita akan buat ayunan up-down badan saja. Gunakan animate tool. Di frame pada posisi bottom, kemudian di frame 12 posisi up. Selanjutnya di frame 18 kita kembalikan ke posisi bottom. Jika kita play loop, maka akan terlihat up sedikit lebih lambat dan down lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke tahap langkah kaki. Sebagai contoh, gue menggunakan 3 frame gerakan saja. Lu bisa explore dengan frame yang lebih banyak supaya gerakannya lebih dinamis. Untuk kaki kita pakai panduan kaki, buat 3 posisi sebagai acuan. Sekarang mulai gerakan kaki dengan animate plastic tool. Lu bisa bayangin ketika orang berjalan, itu yang diterapin di sini. Coba play dan lihat bagian yang harus disesuaikan. Jika perlu tambahkan aja frame-nya, lanjut buat gerakan kaki sebaliknya sehingga total keyframe kita setidaknya ada 6, agar posisi kembali seperti frame 1 dengan jumlah frame total kita ada 36 frame. Nah, di sini kita belajar tentang timing di mana gerakan cepat atau lambat ditentukan oleh jumlah frame. Setelah animasi walk cycle selesai, lu bisa hapus kolom garis panduannya. Sekarang kita bisa tambahkan background. Nah, ini sudah masuk materi layered animation. Untuk proses ini ada 2 pilihan, mau objek utama yang bergerak atau background yang bergerak. Oke, kita cari background. Kita pakai ini biar cepat ngeditnya di Photoshop. Kita akan pisahkan bagian bangunan ini menjadi layer sendiri. Kalau udah, save as PSD file, lalu import di OpenToonz. Bagian bangunan kita taruh di kolom terakhir, sementara gambar lengkap kita taruh di kolom paling awal. Jangan lupa parenting untuk mengaitkan kedua layer background ini, biar lu nggak repot nanti.
Sebenarnya kita tinggal tarik frame saja, dan gerakan background dan animasi selesai. Tapi gue kasih tips buat lu, agar aset lu bisa digunakan berulang-ulang. Mending kita buat scene baru, kita import file PSD background, gambar bangunan taruh di kolom terakhir. Parenting seperti tadi. Lalu animasi orangnya load as sub-X sheet. Nah, di sini barulah kita animasikan layer background. Kita akan buat 3 kali loop walk cycle. Tentukan posisi awal dan akhir background. Lu bisa sesuaikan, dilihat, diraba, diterawang, dan dirasakan. Kalau kurang tambahkan, kalau ada kelebihan, jangan lupa berbagi. Bagaimana bosku? Jika lu diikutin tutorial ini tanpa skip, lu bakal belajar banyak hal dan bisa bikin animasi versi lu sendiri. Tutorial gratis dari Bang Bro Media, nggak perlu transfer duit, cukup klik like aja. Jika ada yang ingin lu tanyakan, gue selalu terbuka untuk diskusi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.